Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya pengertian firman Tuhan dari jiwa kita berbeda dengan dari roh kita yang hidupkan roh Tuhan sehingga dapatkan hikmat firman yang lebih dinamis. Dari dasar kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. Maksudnya begini teman-teman. Jadi pengertian firman Tuhan itu bisa terjadi dari dua hal. Bisa pengertian firman Tuhan itu dari pikiran, perasaan, kehendak kita sebagai manusianya, tapi bisa juga firman Tuhan itu dapat diartikan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan dari jiwanya Tuhan, teman-teman. Nah, apabila kita ingin menghidupkan firman Tuhan dari jiwanya Tuhan, ini firman Tuhan ini jadi akhirnya tidak berarti logos, teman-teman. Maksudnya logos itu tidak berarti tunggal gitu, berarti satu atau berapa, jadi cuma semacam aja gitu. Tapi kalau kita pengertian hikmat firman itu diartikan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu kita di Nasrani sebut rema, teman. Nah, rema itu adalah ya pengertian akan firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu ya, melalui roh Tuhan yang hidup, teman. Jadi kuncinya apabila kita pengen mendapatkan firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan, satu-satunya jalan itu harus menghidupkan roh Tuhan, teman. Roh Tuhan itu yang akan membuat kemampuan kita mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Akhirnya kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, tinggal problemnya sekarang bagaimana gitu kita mau mengenal, mau mengerti dan bisa mengerti gitu bahwa hikmat firman Tuhan itu bisa seperti itu, teman-teman. Pada umumnya, teman-teman, apabila kita bicara dari sisi mentor rohani atau rohaniawan yang lulusan dari teologi atau ya seminari begitu, pada umumnya, teman-teman, ya kuncinya bahwa mereka dididik untuk bisa mengajarkan firman, mengenali, mengerti firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan dari sisi-sisi teologi, teman-teman, dari sisi-sisi teori rohani gitu. Tapi kalau kita bicara roh Tuhan, setelah kita mengerti akan firman Tuhan dan Tuhan hidupkan roh Tuhan di dalam kita, akhirnya waktu kita bicara hikmat, pengertian akan firman itu timbul bukan dari teologi, bukan dari teori rohani, tapi dari roh Tuhan. Roh Tuhan itu yang akan mengajar kita, menuntun kita, menjelaskan kita akan firman-firman Tuhan ini, teman. Bahkan kadang-kadang saya sering berpikir, saya tidak mengerti apa tepat atau tidak tepat ya. Saya sebagai pengusaha, karena saya bukan sebagai mentor rohani atau rohaniawan, saya sebagai pengusaha yang hidup di marketplace gitu, yang di dunia sekuler ini, saya kadang-kadang mikir, teman-teman, kalau seandainya kita bicara dari sisi marketplace gitu, dari sisi dunia sekuler gitu, kadang-kadang saya bisa berpikir, apakah kalau mentor rohani dan rohaniawan yang terlalu teologi itu sama tidak sih dengan ahli Taurat atau kaum Farisi gitu. Jadi orang-orang yang di dalam cerita kitab suci Alkitab itu yang diumpamakan mereka itu yang bertentangan dengan Nabi Isa, teman-teman. Kalau Nabi Isa itu kan lebih populer, lebih terkenal, memberitakan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan dengan kekuasaannya roh Tuhan, teman. Jadi selalu gitu. Jadi Nabi Isa itu akan memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dari kuasa roh Tuhan. Sehingga waktu menyampaikan firman-firman Tuhan itu ya ada kuasa roh Tuhan di dalam memberitakan kebenaran firman itu, teman-teman. Tapi kalau bicara mentor rohani dan rohaniawan kan tidak, teman. Yang bicaranya teologi itu yang lebih punya prinsip, saya khawatir ada kecenderungan seperti ahli Taurat atau kaum Farisi. Jadi dasarnya itu memberitakan kebenaran firman Tuhan ini dari pikiran dan perasaan serta kehendak manusia sendiri, dari dia sendiri, dari mereka sendiri gitu. Nah, ini sangat berbeda, teman-teman. Cuman kalau cerita zamannya Nabi Isa dulu ketemu dengan ahli Taurat dan kaum Farisi, waktu itu kan si mentor rohani dan rohaniawan itu kan ya baru sebatas murid-murid Nabi Isa saja, teman-teman. Murid-murid Nabi Isa pun sedang belajar gitu, sedang mempraktekkan apa yang
diperintahkan oleh firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan. Jadi banyak sekali yang mungkin yang lebih senior ya, mentor rohaniawan yang lebih senior daripada murid-muridnya Nabi Isa, rasanya berpegangnya tetap dengan pola-pola lama, pola-pola yang lama itu tadi ya, dengan pola-pola teori terlalu baku gitu ya. Akhirnya ya cuman bicara timbulnya teori, teman-teman, teori-teori rohani atau teologi saja. Saya duga seperti itu, teman-teman. Tapi bagi mentor rohani dan rohaniawan sekarang periode zamannya setelah Nabi Isa, seharusnya ada dua pilihan, teman-teman. Ada mentor rohani dan rohaniawan yang bersikukuh tetap dengan cara-cara ahli Taurat dan kaum Farisi, tapi bisa juga ada mentor rohani dan rohaniawan yang sudah menggabungkan antara teori rohani, teologi yang dari sekolahnya itu, sekolah teologi atau sekolah seminari itu digabungkan dengan bagaimana menghidupkan roh Tuhan ini, teman-teman. Nah, ada juga yang mungkin kalau orang-orang yang tidak sempat belajar di seminari atau di sekolah teologi, ya seperti saya ini gitu, ya cuman nggak bisa mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Cuman saya ya bisa memberikan saksian hidup saya gitu bersama Tuhan di dalam firman Tuhan, yaitu berupa lebih nggak bisa milih, teman-teman, lebih ke roh Tuhan gitu. Jadi bagaimana caranya ya memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan bentuknya teologi, tapi memberitakan dalam bentuk kesaksian hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Yaitu itu yang dilakukan oleh pengusaha pada umumnya, karena pengusaha atau mungkin orang karir atau buruh ya, kalau hitungan saya itu kan hidupnya di dunia sekuler, di marketplace itu, teman-teman. Jadi tidak bisa mempunyai talenta seperti mentor rohani atau rohaniawan yang memang sekolah atau belajar di seminari itu, teman-teman. Jadi berbeda. Cuma jadi kalau saya klasifikasikan itu ada tiga, teman-teman ya. Waktu zamannya ahli Taurat dan kaum Farisi itu murni sekali, teman-teman. Tidak ada bicara roh Tuhan yang dihidupkan gitu. Tapi kalau zaman sekarang bisa timbul dua kejadian. Ada mentor rohani dan rohaniawan yang menghidupkan firman dan roh Tuhannya, tapi juga ada yang tidak gitu. Nah, sebaliknya untuk kelompok yang di marketplace atau di dunia sekuler yang mungkin lebih dominan dari menghidupkan roh Tuhannya, teman-teman. Jadi roh Tuhan yang lebih banyak membimbing ya, jadi ada basic pembimbingan langsung yang dari roh Tuhan itu gitu. Karena memang itu secara firman sangat memungkinkan, teman-teman. Nah, problem yang timbul di sini, teman-teman, ya ini. Jadi kalau seandainya yang kelompok ketiga ini bagaimana menghidupkan hikmat pengertian firman Tuhan itu dari roh Tuhan, ya tetap harus ada dasar-dasar dari teori rohaninya, dari teologinya. Nah, berarti dari mana ya si orang-orang kelompok tiga ini mendapatkan pelajaran ini? Ya kembali lagi dari mentor rohani dan dari rohaniawan, teman-teman. Jadi jangan anggap kelompok tiga itu tidak butuh kelompok dua gitu, nggak bisa. Begitupun sebenarnya kelompok satu dan ahli Taurat dan kaum Farisi, apabila waktu itu dia menghidupkan roh Tuhan itu, rasanya juga tidak terjadi benturan dengan cara-caranya Nabi Isa gitu. Tapi kalau sekarang jadi benturan, teman-teman. Nah, jadi mungkin balik lagi, kalau saya hari pagi ini lebih fokus mewakili pengusaha atau orang karir atau buruh gitu ya, yang hidupnya di dunia di marketplace, di dunia sekuler ini, ya paling kalau menurut saya kita kayaknya tidak mempunyai talenta untuk jadi mentor rohaniawan yang belajar dari seminari atau dari sekolah teologi. Tapi kita ya bagaimana kita mempunyai hikmat firman yang lahir karena memang kedekatan kita dengan roh Tuhan ini, teman-teman. Kenapa? Karena kita ada di lapangan, kita ada di dunia sekuler, ada di marketplace, sehingga kita itu banyak sekali kejadian yang real, teman-teman. Kalau bicara mentor rohani dan rohaniawan, wajar saja mereka tidak mengerti terlalu dalam akan dunia usaha gitu, dunia karir, dunia buruh. Kan tidak, karena mereka mentor rohani dan rohaniawan lebih fokus ya akan bagaimana mengajarkan teologi atau teori rohani tadi gitu. Tapi kalau bagi kita, sebenarnya kita lebih leluasa, teman-teman, untuk bisa bersaksi itu harusnya mengajarkan dalam bentuk bersaksi itu bagi pengusaha, orang karir dan buruh lebih jauh lebih bagus daripada mentor rohaniawan, teman. Karena
mentor rohani dan rohaniawan hampir tidak punya pengalaman usaha, karir atau buruh tadi gitu. Jadi dia lebih fokus ya teori-teori rohani dan teologi saja. Itu teman-teman. Jadi bedanya gitu. Jadi kembali lagi ini tergantung teman-teman. Kalau cerita kaum Farisi dan ahli Taurat waktu itu gitu, itu jelas-jelas bertentangan sekali teman-teman dengan Nabi Isa, karena ya kembali tadi si kaum ahli Taurat dan kaum Farisi mengandalkan pikiran dan kehendaknya manusianya sendiri, kehendak mereka sendiri. Tapi kalau bicara dari Nabi Isa mengajarkan bagaimana ya hikmat pengertian firman Tuhan itu lahir tidak hanya itu, tapi dari firman dan roh Tuhan gitu. Roh Tuhanlah yang buat kita mampu dan mengerti dan mampu mengerti akan maksud dari firman Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendaknya, jiwanya Tuhan gitu, dan mampu melakukannya teman-teman. Nah ini beda sekali dengan orang-orang yang tidak menggunakan roh Tuhan. Maksudnya pagi ini saya akan sharing lebih detail urusan itu teman-teman. Jadi beda sekali, meskipun saya kadang-kadang ada rasa was-was karena saya tidak terlalu menguasai teori rohani atau teologi gitu, sehingga yang tadi contohnya saya katakan, apakah kalau mentor rohaniawan kita zaman sekarang tidak hati-hati, apakah nanti akhirnya cuma bicara teologi saja, bicara teori rohani aja. Kalau udah bicara teori rohani atau teologi, yang saya khawatir hanya melulu seperti ahli Taurat kaum Farisi teman-teman. Saya khawatirnya itu gitu, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau kita bicara dari sisi bukan mentor rohani atau rohaniawan, ini bisa lebih bebas teman-teman. Jadi seperti saya sharingkan seperti ini bisa menjadi satu kesaksian buat teman-teman atau keluarga saya bahwa pengalaman saya itu tidak terlalu terikat oleh si mentor rohani dan rohaniawan. Jadi mentor rohani dan rohaniawan itu jadi lama-lama jadi kayak teman rohani teman-teman, bukan mentor rohani dan rohaniawan lagi, karena beda prinsip gitu. Kecuali kalau memang kita ketemu dengan mentor rohani atau rohaniawan yang juga yang mengandalkan roh Tuhan. Kalau memang mentor rohani dan rohaniawan itu mengandalkan roh Tuhan, rasanya sama teman. Jadi akhirnya nggak ada batasan bahwa saya itu mentor rohani atau rohaniawan, nggak ada batas teman. Sama gitu. Jadi pengen pengusaha, pengen orang karir, pengen guru, pengen mentor rohani, pengen rohaniawan, itu sama. Kalau si mentor rohani dan rohaniawan itu menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah tapi kalau kita tidak menghidupkan si mentor rohaniawan tidak menghidupkan roh Tuhan, ya biasanya ya kita yang tidak sekolah teologi atau tidak ikut seminari gitu, ya dianggapnya ngawur gitu, bisa dianggap ngawur teman. Nah ini kembali lagi, kalau firman Tuhan diartikan oleh mentor rohaniawan sebatas ya dari pikiran, perasaan, kehendaknya si mentor rohani dan rohaniawan, akhirnya firman Tuhan itu baku sekali teman-teman. Tapi kalau misalnya firman Tuhan ini oleh mentor rohaniawan atau orang yang di marketplace di dunia sekuler itu dihidupkan gitu roh Tuhannya untuk mengerti, mendapatkan hikmat pengertian dari firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan, ini beda sekali. Firman Tuhan ini akan menjadi dinamis gitu, akan menjadi hidup, akan menjadi banyak sekali gitu. Hikmatnya itu beda sekali teman. Kalau yang ceritanya menghidupkan roh Tuhan itu hikmatnya dari Tuhan, tapi kalau yang dihidupkan dari teori-teori rohani atau teologi, dikhawatirkan itu hikmatnya dari duniawi teman-teman. Jadi beda sekali gitu antara hikmat dari Tuhan dengan hikmat dari duniawi, itu beda sekali teman. Karena memang sasarannya beda. Kalau dari sisi rancangan kehendaknya duniawi kan bagaimana orang bisa mencapai target duniawi yang sukses, kebahagiaan duniawi yang sukses, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi yang ada gitu. Itu yang saya sering-seringkan seperti itu. Berbeda teman-teman dengan rancangan dan kehendak Tuhan atau rohani atau firman Tuhan yang memang mengharapkan kita ini masuk ke dalam bukan target yang sukses, tapi bagaimana mencapai satu target bisa mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal gitu, bukan yang di dunia yang fana ini. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal di dalam surga, bukan bahagia yang semu gitu di dalam dunia ini. Dan bagaimana masuk ke dalam surga yang bukan berarti di sini tugasnya hanya memenuhi nafsu-nafsu duniawi yang bisa dianggap sebagai surganya orang duniawi. Nah ini jadi dari pola ini sudah jelas-jelas bertentangan sekali teman, berbeda sekali gitu. Jadi saya perlu ingatkan di sini bahwa yaitu, jadi kembali lagi ya kita mesti belajar bagaimana caranya. Kalau bicara basic dari
firman Tuhan harus teman-teman. Kalau secara kita nggak punya dasar firman Tuhan, meskipun itu sifatnya teori gitu atau teologi, kalau kita tidak punya, kita bisa tersesat teman. Jadi kita butuh sekali namanya mentor dan rohaniawan untuk bisa kita menguasai firman Tuhan, meskipun dari pikiran perasaan kehendak sendiri juga tidak apa-apa teman. Tapi lama-lama teman, nanti setelah kita ingin makin mengenal akan firman Tuhan, Tuhan nanti akan bukakan bahwa untuk mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan, itu ternyata harus hidupkan roh Tuhan, mau gak mau teman. Nah, waktu roh Tuhan ini hidup, berarti roh Tuhan akan tinggal di roh kita. Berarti kita harus tahu bahwa di dalam kita itu ada tubuh, jiwa, roh gitu. Nah, setelah kita hidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, ya otomatis jadi akhirnya bukan cuma mampu mengerti saja firman Tuhan, tapi akan mampu juga melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena sudah memiliki kedalaman akan pengenalan firman Tuhan, sudah mendapati kemampuan akan pengertian akan firman Tuhan, sehingga akhirnya lebih berani teman-teman melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang disebut iman itu. Jadi apabila firman Tuhan digabung roh Tuhan, ya timbulnya jadi iman teman. Nah, iman ini yang jadi kuat sekali, beda dengan orang-orang yang tidak menghidupkan roh Tuhan. Jadi ini saya coba sharingkan seperti itu, maksudnya teman-teman mudah bisa ketangkap. Nah, saya coba sebelum masuk ke draft, saya coba bacakan dulu kitabnya teman-teman. Kitabnya jadi dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5 dulu teman-teman. Ini demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa di antara kamu selain Nabi Isa, yaitu atau firman Tuhan yang dia salibkan itu gitu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Nabi Isa dan firman Tuhannya, yaitu dia yang disalibkan itu. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ya, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan dan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, ini bedanya gitu teman. Apabila kita dijadikan alat Tuhan dalam arti kata hikmat firman itu lahir daripada roh Tuhan itu yang dari pikiran perasaan. Kadang-kadang juga mengkhawatirkan teman-teman, karena contoh teman-teman, kalau kita bicara seorang mentor rohani atau rohaniawan yang bicaranya teologi, dia bisa mempersiapkan khotbah untuk sebulan yang akan datang, bahkan setahun yang akan datang. Itu udah jelas teman, bisa dibikin yang benar gitu. Tapi kalau kita bicara kita yang berprinsip bukan dari teologi, dari teori rohani, biasanya kita sudah prepare, sudah kita siap merencana, akhirnya nggak kepake teman-teman. Jadi waktu pada hari hanya kita khotbah atau kita kalau bicara mentor rohani mungkin saya sebutnya khotbah. Tapi kalau kita yang di marketplace atau di dunia sekuler atau pengusaha atau karir atau buruh, ya nyebutnya mungkin bukan khotbah kali, mungkin sharing kali ya, men-sharingkan apa yang ada. Itu bedanya gitu teman. Kalau kita dengan mengadakan roh Tuhan, sharing 1 tahun, misalnya tahun depan lagi kita mau sharing apa, itu kadang-kadang bisa nggak berguna teman. Karena sebulan sebelum sharing hari hanya bisa Tuhan ganti kok. Jangankan sebulan, seminggu sebelumnya juga Tuhan bisa ganti. Jangankan seminggu, 1 hari sebelumnya juga bisa ganti. Bahkan ekstrimnya, waktu kita 1 jam sebelum sharing, itu juga kalau Tuhan mau, roh Tuhan mau, itu bisa kita berubah teman. Nah, pengertian seperti ini teman-teman membuat orang-orang yang menghargai roh Tuhan itu jadi takut dan gentar teman. Apa yang saya mau omongin di atas panggung, di depannya teman-teman semua, di depan keluarga gitu, apa yang mau diomongkan, karena nggak bisa di prepare well gitu, tidak bisa dipersiapkan dengan benar. Kenapa? Karena kembali lagi ya, kalau kita mempersiapkannya dengan benar-benar sempurna, yang dikhawatirkan persiapan itu dasarnya adalah dari pikiran perasaan kehendaknya si manusianya, kitanya teman-teman, bukan dari Tuhannya. Dan sedangkan roh Tuhan itu kan bisa mendadak teman-teman. Ya, apa yang akan dibahas dalam sharing kita, dalam khotbahnya si mentor dan rohaniawan, ini bisa berubah dalam sekejap loh. Jadi bisa saja yang namanya
mentor rohaniawan dengan tenangnya gitu, karena sudah ada persiapan datanya. Sedangkan mentor rohaniawan atau kita yang di marketplace yang tidak mempunyai dasar itu, kadang-kadang juga jadi grogi sendiri. Apa gitu yang akan dibicarakan nanti gitu, apa yang akan kita bahas. Ya, seperti saya pun alamin itu teman-teman. Jadi pagi ini saya seri seperti ini, saya nggak dapat bocorannya dari kemarin gitu. Ya saya tidak dapat bocoran dari kemarin malam atau subuh. Saya kadang-kadang cuma mengalir begini saja teman-teman. Nah ini roh Tuhan itu kadang-kadang seperti ini teman-teman. Nah roh Tuhan seperti ini kan jadi bikin grogi, takut dan gentar teman-teman. Apabila saya salah men-sharingkan diri. Dan kalau saya begini salah, ada di depan kamera, ya saya tinggal delete aja gitu. Tapi kalau misalnya yang rohaniawan atau mentor rohani atau kita bersaksi di depan keluarga dan teman-teman secara langsung, bahkan ada yang mau videokan, lah apa kita nggak makin grogi teman-teman? Dengan apa yang kita mau ucapkan aja kita nggak ngerti kok. Kadang-kadang kita ngucap mau ngomong apa juga nggak ngerti, nggak bisa terencana. Itu bukti-bukti kalau kita menghidupkan roh Tuhan waktu kita sharing atau waktu kita khotbah untuk mentor rohaniawan, itu bedanya di situ teman-teman. Nah pengertian mentor rohaniawan yang sudah bisa mengerti bahwa roh Tuhan itu ada di atas jiwanya gitu, jiwa mereka. Nah mereka akan lebih welcome orang-orang di marketplace atau dunia sekuler karena dianggap mereka sama gitu loh. Yang tidak ada jabatan karena misalnya mentor rohani jadi akhirnya kita yang di marketplace di dunia sekuler itu ya dianggapnya pengusaha karir dan itu yang bukan rohani gitu. Padahal Tuhan tidak petak-petakan seperti itu. Tuhan menyamakan antara mentor rohaniawan dengan kita yang di marketplace dan di dunia sekuler. Cuma beda fungsi aja teman-teman. Yang namanya mentor rohaniawan itu jelas mendidik kita yang di marketplace di dunia sekuler itu soal teori rohaninya. Kalau kita tidak punya teori rohani, kita nggak bisa teman-teman menghidupkan roh Tuhan caranya gimana gitu. Jadi urutannya kan harus memang mau mencari Tuhan dan firman Tuhan, setelah itu baru mau mengenal Tuhan gitu, mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Setelah mau mengenal, kita mesti benar-benar dicoba gitu. Kita benar-benar nggak mau mendalami terus pengalaman akan firman Tuhan dan Tuhan. Setelah kita lolos dari kedalaman pengenalan firman Tuhan atau Tuhan, nah baru Tuhan bukakan bahwa untuk mampu mengerti firman Tuhan harus bisa menghidupkan roh Tuhan. Untuk bisa menghidupkan roh Tuhan, unsur pengenalan pengertian akan diri manusia itu harus ada, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh jiwa roh, harus dihidupkan itunya. Dan kalau tubuh jiwa roh sudah nyata gitu bahwa ini roh kita ini adalah tempat wadah dari yang roh Tuhan yang Tuhan sudah adakan dari semula, tinggal Tuhan minta Tuhan untuk dihidupkan, ya roh Tuhan yang hidup dalam roh kita, akhirnya kita jadi mampu mengerti firman Tuhan, bahkan ya tadi mampu melakukan firman Tuhan karena ya kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, kemampuan mengerti firman Tuhan yang membuat kita jadi lebih berani teman-teman melakukan firman Tuhan. Nah ini kategori tadi saya katakan itu namanya ya beriman gitu, level iman kita naik. Itu yang saya bacakan maksudnya seperti itu. Menjadi kadang-kadang kalau orang-orang yang mengandalkan roh Tuhan itu jadi kelihatan tidak yakin, tidak ya kadang-kadang takut, gentar gitu, nggak percaya. Karena memang roh Tuhan tidak menjadi atur, roh Tuhan yang ngatur kita gitu. Nah tapi kalau bicara mentor rohaniawan yang penuh khotbah itu dengan cara memaksakan dari pikiran dan kehendak sendiri, ya seperti mendoktrin Tuhan teman. Jadi Tuhan itu pengen ngomong apa juga nggak diladenin, disikat aja terus gitu dengan apa yang sudah dicatat, sudah dipelajari jauh-jauh hari sebelumnya. Bedanya gitu teman-teman. Jadi kalau kita yang sharing atau khotbah mendadak dari roh Tuhan itu kadang-kadang ya nggak pede gitu, kadang-kadang khawatir sekali gitu. Nah ini saya lanjut teman-teman di kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 6-16 gitu. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Nah ini hikmatnya berarti hikmat dari Tuhan Allah gitu. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan gitu. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah, hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia,
yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi sebenarnya apa yang di dalam semua yang tertulis dalam firman dari dulu juga sudah ada, teman. Jadi zamannya kita sekarang berarti dari dulu, sekarang maupun yang akan datang. Itu firmannya nggak pernah berubah. Sebenarnya sudah ada dari dulu gitu. Jadi tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalahkan Nabi Isa yang mulia. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kembali lagi teman-teman, yang halnya sifatnya rahasia dan sembunyi itu ya hanya dibukakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, teman. Yang mengasihi Tuhan ini balik lagi, mau mencari Tuhan, mau mengenal Tuhan, mampu mengerti Tuhan, mau berani melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Kuncinya gitu, itu namanya mengasihi, teman-teman. Kalau tidak melakukan itu ya tidak mengasihi gitu. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang disembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri, gitu, yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain dari roh Allahnya sendiri. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikehendakkan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh manusia, tetapi oleh roh. Nah ini teman-teman, jadi untuk belajar hikmat pengertian akan firman Tuhan itu ternyata ada dua, teman-teman. Bisa belajar secara teori-teologi dari mentor rohani dan rohaniawan, tapi bisa juga belajar dari roh Tuhan langsung, teman-teman. Untuk bisa lebih mengerti ini pengennya apa sih firman ini, bunyinya ini. Nah cuman bedanya gitu, kalau yang dari pikiran perasaan manusia itu sifatnya firman itu menjadi logos, sangat terbatas sekali gerakannya gitu, pengertiannya. Tapi kalau kita bicara dari sisi pikiran perasaan kehendak itu lahir dari jiwanya Tuhan, yaitu akhirnya firman ini menjadi rhema. Jadi banyak sekali artinya, tidak bisa dihitung gitu karena banyak sekali gitu. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh. Ya karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah ini perlu ditekankan di ayat 14 ya teman-teman. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal daripada roh Tuhan. Jadi apa yang hikmat yang dari firman yang dari roh rohani itu biasanya orang duniawi tidak suka, teman-teman. Karena memang jadi bertentangan sekali dengan duniawi gitu. Jadi akhirnya nggak pernah bisa akur gitu. Dan tidak bisa dipahami oleh duniawi itu. Sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain gitu. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran dari si Nabi Isa itu, dari firman Tuhan itu gitu. Ini saya sudah bacakan 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5, dan saya sambung tadi 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16, teman-teman. Nah, ini saya coba masuk ke draft aja, teman-teman. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 2 memberitakan kesaksian akan keberadaan dan kuasa serta kebenaran Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Tidak dapat disusut dalam naskah jauh-jauh hari sebelum hari ya. Tadi saya udah jelaskan, teman-teman. Jadi susah sekali gitu kalau kita mengandalkan roh Tuhan gitu. Gak bisa seenaknya seperti mentor atau rohaniawan yang teologi gitu ya. Itu kalau teologi masih bisa disusun gitu. Ibaratnya kita ngomong Natal gitu ya, kelahiran Tuhan, kelahiran Yesus gitu. Nah ini berarti bisa direncana tahun depannya udah bisa, teman. Tapi kalau dengan roh Tuhan gak bisa, teman, gak bakal bisa gitu. Kesaksian bahkan dalam hitungan hari atau jam ya, Tuhan melalui roh Tuhan dapat inspirasikan yang mendadak, teman. Jadi berbeda dari saya katakan, jangankan 1 tahun akan datang ada event Natal gitu. Ya nggak bisa, teman. Ya sebulan sebelum Natal pun bisa berubah. Ya seminggu pun bisa berubah. Ya bahkan sehari pun bisa berubah. 1 jam pun bisa berubah, teman.
bahkan di atas mimbar pun gitu. Ya waktu kita dengarkan si mentor rohaniawan berkhotbah bisa berubah teman-teman. Ya bahkan kita waktu men-sharingkan pun juga bisa berubah teman-teman. Jadi memang beda sekali teman-teman. Apa antara hikmat dari manusia dengan hikmat dari Tuhan itu beda sekali. Yang hasilnya begitu. Yang dari hikmat manusia itu sifatnya satu gitu, udah satu baku. Tapi kalau yang dari hikmatnya Tuhan, jadi firman Tuhan itu jadi berarti dinamis, banyak sekali teman-teman. 1 Korintus pasal 2 ayat 3, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar gitu tuh ya. Memberitakan kesaksian terkadang akan disertai rasa takut dan gentar karena kita di posisi yang tanpa ada persiapan, yang tidak bisa dipersiapkan gitu. Sehingga kita terasa lemah. Prinsip Tuhan semakin lemah, karena prinsip Tuhan begitu, semakin kita lemah ya berarti roh Tuhan akan lebih leluasa teman-teman, untuk bisa memberikan kesaksian kepada sesama kita gitu, kepada keluarga dan teman-teman kita gitu. Jadi ini nih keuntungannya kalau kita merasa lemah, justru roh Tuhan yang akan berkuasa atas kita waktu itu. Jadi kalau si mentor rohaniawan itu merasa lemah gitu, itu malah bagus gitu. Nanti roh Tuhannya akan dominan. Begitupun kita-kita yang di marketplace di dunia sekuler, ya untuk menyaksikan sesuatu itu kalau kitanya lemah, maka roh Tuhan yang akan menyaksikan apa yang terjadi dengan kita. Dan itu kalau roh Tuhan terlibat, kuasa roh Tuhan itu besar sekali teman-teman, untuk bisa. Ada firman lain katakan bahwa kenapa Nabi Isa kok bisa dihormati, didengar orang, disegani orang. Karena waktu dia berkhotbah, waktu dia sharing, itu ada kuasa roh Tuhan yang menguasai kata-kata itunya teman-teman. Nah kita juga sama teman-teman. Apabila kita tidak menghidupkan roh Tuhan, kuasa itunya tidak ada teman-teman. Akhirnya dengar khotbah atau sharing itu kayak cemplang aja, kayak kosong aja gitu, nggak dapat apa-apa gitu. 1 Korintus pasal 2 ayat 4-5, memberitakan kesaksian yang benar tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan yang daripada kekuatan roh Tuhan gitu ya. Agar iman dan jiwa kita yang berupa pikiran dan perasaan serta kehendak kita mati sehingga kekuatan Tuhan yang hidup. Ya tadi udah saya jelaskan bahwa apabila kitanya lemah, ya berarti kuasa roh Tuhan jadi kuat gitu. Nah kalau kitanya kuat gitu, kita pribadinya kuat, yang namanya roh Tuhannya jadi lemah gitu, akhirnya nggak bisa apa-apa. Ya hanya nyampaikan cuma dari pikiran perasaan kehendak si manusianya, dari mentoran dan rohaniawan atau dari kita yang bersaksinya, kan jadi sia-sia teman. Kita mau memberitakan menjadi alat Tuhan itu kan kita mesti siap dipakai oleh Tuhan gitu. Ya bukan kita yang menguasai arenanya gitu ya. Ya Tuhan yang biar menguasai arena itu gitu teman-teman. Nah, 1 Korintus pasal 2 ayat 6-8 memberitakan kesaksian yang benar harus dari dasar firman Tuhan yang diberitakan dengan hikmat Tuhan melalui ya roh Tuhan yang dihidupkan, di mana hikmat Tuhan itu tersembunyi dan rahasia serta telah Tuhan sediakan bagi kemuliaan kita semua. Jadi sebenarnya kayak cerita roh Tuhan, hikmat Tuhan itu semua itu Tuhan udah sediakan semua bagi kita teman. Dari sejak ada firman itu gitu, firman itu dari yang sebelumnya yang berjalan bahkan yang akan datang. Itu ya semua itu sudah dalam rencana Tuhan teman. Ya kita harus bisa melakukan firman Tuhan dengan roh Tuhan, menghidupkan roh Tuhan gitu. 1 Korintus pasal 2 ayat 9-12, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, mengasihi di sini hati-hati teman-teman. Mengasihi Dia itu dalam arti kata ya mengasihi Tuhan adalah kenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan secara nyata oleh karena kuasa roh Tuhan. Jadi kalau kita bisa mengerti mengasihi Tuhan itu parameternya itu harus mengenal, harus mengerti, harus melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan. Nah itu barunya namanya mengasihi teman-teman. Kalau di dalam kategori itu ya cuma di mulut, di bibir saja, nggak di lidah saja. Mengasihi itu hanya sifat simbolis, cuma bohong-bohong aja gitu. 1 Korintus pasal 2 ayat 13-16 memberitakan firman Tuhan dengan hikmat manusia akan menjadi logos atau teologi, dan jika hikmat Tuhan melalui roh Tuhan
akan menjadi rema atau hikmat Tuhan yang dinamis itu, yang dianggap bodoh. Jadi rema atau pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu dari sisi roh Tuhan, dari sisi rema gitu, itu mana dianggap kebodohan bagi dunia. Kok aneh banget sih ya, dianggap ketidakwajaran, dianggap kebodohan seperti itu teman-teman. Jadi makanya kalau kita benar-benar hikmat firman yang dari roh Tuhan itu, yang dari pikiran besar kehendak Tuhan itu tidak bisa ditangkap, dipahami oleh orang dunia teman-teman. Jadi kembali lagi, memang kalau kita melakukan firman Tuhan yang benar, kadang-kadang kalau kita di dalam keluarga kita belum ada level iman yang sama, kadang-kadang jadi ribut sendiri teman-teman. Ribut antara pasangan suami dan istri yang beda level. Nanti bisa juga ribut antara orang tua dengan anak-anaknya, itu juga bisa. Nanti antara anak-anaknya dengan mantu bisa ribut juga, atau mantu dengan mertuanya, dengan kita-kitanya gitu juga akan ribut. Nanti dengan orang tua kita juga bisa ribut, mungkin dengan mertua kita bisa. Jadi ya begitu sebenarnya, butuh satu level gitu. Apabila satu level ya berarti tidak akan ada keributan gitu. Yang paling ya geser-geser dikit aja teman-teman. Tapi kalau terlalu jauh bedanya ya jadi repot juga teman-teman. Ya itu tuh capek. Tapi kadang-kadang ya bentrokan gesekan-gesekan ini justru Tuhan pakai untuk bisa mengangkat level iman yang Tuhan undang dan pilih tadi teman-teman, untuk bisa ngangkat-ngangkat di level yang lebih tinggi lagi. Yaitu itu. Jadi balik lagi, permasalahan itu kadang-kadang oleh Tuhan digunakan untuk menjadi satu alat teman-teman, satu alat mengatasi rintangan, sehingga kita secara nggak sadar dibawa naik level gitu, naik level ke atasnya lagi. Pagi ini saya mungkin sharingkan seperti ini teman-teman. Jadi kembali lagi dari temanya itu, pengertian firman Tuhan dari jiwa kita itu beda teman-teman dengan kalau pengertian firman itu dari roh Tuhan itu. Ya, roh Tuhan dengan cara kita menghidupkan roh Tuhan, sehingga waktu kita mendapatkan pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu, ya mendapatkan hikmat firman yang dari Tuhan Allah gitu. Ya, hikmat firman Tuhan yang dari Tuhan Allah itu sifatnya dinamis dan benar, tidak baku cuma satu. Nah, ini yang Tuhan inginkan itu, pengertian hikmat firman yang seperti ini teman-teman. Jadi kembali lagi ya, teman-teman harus bisa jangan menjadi seperti kaum Farisi atau ahli Taurat gitu. Tapi ya kita mesti bagaimana belajar untuk menjadi Nabi Isa, di mana pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu dimengerti dari pikiran perasaan kehendak Tuhan yang dengan cara menghidupkan roh Tuhan tadi teman. Jadi tidak boleh kita terlalu ngotot, khususnya mentor rohaniawan tidak boleh terlalu menyampaikan firman Tuhan itu dari hikmatnya manusianya, hikmatnya si mentor rohani dan rohaniawan. Nanti takutnya nggak nyambung dengan kasihan keluarga dan teman-teman kitanya gitu. Mudah-mudahan sharing pagi ini bisa ketangkap teman-teman. Jadi bedanya, alangkah baiknya apabila kita berhikmat gitu, mendapatkan hikmat firman itu bukan dari jiwa kita, bukan dari pikiran pikiran kita, tapi mendapatkan hikmat yang dari Tuhan gitu. Nah, hikmat dari Tuhan itu dinamis ya, karena kembali lagi ada roh Tuhan yang bisa menjadikan firman itu membentuk menjadi rema, Tuhan, bukan menjadi logos. Sehingga akhirnya waktu firman itu menjadi rema, ya pasti firman itu lahir dari pikiran pikiran Tuhan yang dinamis sekali teman-teman. Dalam kondisi kitab yang sama, pasal yang sama, ayat yang sama pun bisa berbeda teman-teman, bisa beda pengertian karena pengertiannya dinamis itu. Mungkin begini aja teman-teman, pagi ini saya sharing itu. Jadi sekali lagi, pengertian firman Tuhan dari jiwa kita berbeda dengan dari roh kita yang hidupkan roh Tuhan, sehingga dapatkan hikmat firman yang dinamis. Oke teman, see you, bye bye.